Salam, salam channel Injil. Pada pagi hari ini, mahasiswa STT HAMI mempresentasikan hasil makalahnya kepada teman kami. Silakan. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Tritunggal. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eki Lantegea, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, yang menjadi latar belakang saya di sini dalam pembahasan Tritunggal adalah istilah Tritunggal bukanlah hal yang asing untuk didengar saat-saat ini. Bahkan belakangan ini perdebatan tentang Tritunggal sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, terutama di negara kita di Indonesia. Ada banyak orang berusaha memberikan pandangan tentang Tritunggal dan tidak sedikit adalah orang-orang teologia. Dan tidak tertutup kemungkinan dengan agama lainnya juga yang mencoba membantah kebenaran daripada Tritunggal tersebut dan tidak layak untuk menyudutkan agama sepihak. Memang dalam Alkitab kata Tritunggal tidak pernah disebutkan. Istilah Tritunggal pertama kali dipakai oleh Tertullianus pada abad yang ketiga. Tertullianus adalah pemimpin gereja yang banyak tulisannya sejak selama awal kekristenan. Saksi Yehova berpendapat bahwa di dalam Alkitab tidak ada dasar Tritunggal. Doktrin Tritunggal adalah pada awalnya tidak berasal dari Alkitab. Sejak awal kekal, Allah adalah suatu wujud yang tunggal dan tidak dapat diterangkan dengan apapun juga. Dalam sejarah gereja, ajaran Allah Tritunggal merupakan ajaran yang mempunyai sejarah panjang dan menjadi bahan kontroversi sebelum akhirnya mencapai formulasi yang baku. Pertama-tama, ajaran ini muncul di tengah monoteisme Yahudi yang kuat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa atau satu, dalam Ulangan 6 ayat keempat. Sehingga ajaran tentang Tuhan yang Esa tetapi dikenal dalam 3 pribadi bukan ajaran yang mudah untuk diterima. Ajaran Allah Tritunggal juga berada dalam konteks Yunani Romawi yang menekankan pada bentuk-bentuk logis dan filsafat. Doktrin Allah Tritunggal juga merupakan doktrin dalam ajaran Kristen yang sering menjadi bahan polemik baik di dalam lingkungan Kristen maupun di lingkungan luar Kristen. Karena seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan seringkali dituduh politeisme. Ditujukan kepada iman Kristen karena pengajaran Allah Tritunggal ini ada kelompok yang beranggapan bahwa Allah orang Kristen bukan Allah yang Esa. Permasalahan ini dapat dimengerti karena doktrin Allah Tritunggal bukan merupakan doktrin yang mudah untuk dimengerti. Ajaran ini ajaran yang bukan manusiawi tetapi sebuah doktrin yang memang berdasarkan dari Alkitab sendiri. Oleh karena alasan ini, maka gereja perlu untuk memberikan pengajaran yang benar tentang Allah Tritunggal sesuai dengan pengajaran kitab suci. Baik, yang menjadi rumusan masalah saya, yang pertama, apakah Tritunggal adalah ajaran Alkitab? Yang kedua, bagaimana Tritunggal dijelaskan? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan dari ketiga oknum Tritunggal tersebut? Tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana konsep dari Tritunggal agar kita sebagai orang Kristen memahami dan dapat mempertanggungjawabkan jika muncul pertanyaan tentang Allah Tritunggal baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Pembahasan ini juga bertujuan agar kita tetap setia dalam mempercayai Allah kita dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pandangan-pandangan teologi yang salah. Langsung saja pembahasan perumusan doktrin Allah Tritunggal. Secara teknis, istilah Trinitas atau Tritunggal pertama kali dipakai oleh Bapak Gereja Afrika Utara Tertullian 160 sampai 260. Salah satu rumusan tentang doktrin Allah Tritunggal dari Bapak-bapak gereja adalah hasil konsili Konstantinopel. Selain itu, karya Tritunggal dari Bapak-bapak gereja adalah hasil konsili. Dalam buku ini, Agustinus memberikan penjelasan mengenai doktrin Allah Tritunggal yang dipercayai oleh iman Kristen untuk tujuan apologetik terhadap aliran-aliran yang sesat. Menurut John Burnaby, setengah bagian dari buku De Trinite berkaitan dengan problem-problem yang muncul dalam doktrin-doktrin Katolik. Secara umum, pemahaman yang benar mengenai Allah Tritunggal yang diajarkan oleh Bapak Gereja hingga kini adalah sebagai berikut. Bahwa Allah adalah Allah yang Esa, bahwa Allah Bapa
Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang Esa, serta bahwa Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus adalah 3 pribadi yang masing-masing berbeda. Yang pertama, Tritunggal Allah. Ajaran Tritunggal atau Trinitas adalah bukan suatu kebenaran yang diperoleh melalui akal budi atau yang dikenal dengan istilah teologi natural, tetapi suatu kebenaran yang dapat diketahui melalui penyataan atau pewahyuan. Istilah Tritunggal tidak disebutkan dalam Alkitab, tetapi sebagai istilah ini dipakai sejak awal di dalam gereja. Dalam teologi Kristen, istilah Tritunggal berarti bahwa ada 3 oknum kekal dalam hakikat ilahi yang satu, yang masing-masing dikenal sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 oknum ini dapat dikatakan sebagai 3 kepribadian Allah. Definisi Stephen Tong mengenai Tritunggal yaitu Tritunggal berarti 3 pribadi di dalam satu Allah atau di dalam satu esensi diri Allah ada 3 pribadi. Berbicara tentang Allah Tritunggal akan menekankan 3 pribadi dan kesatuan. Kesatuan inilah yang menunjukkan ketiga pribadi itu adalah satu Allah. Jadi jelas kita tidak menyembah dan mempercayai adanya 3 Allah, tetapi hanya satu Allah yang benar. Stephen Tong menekankan bahwa doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin monoteisme, yaitu percaya pada Allah yang Maha Esa, dan Allah yang Maha Esa itu mempunyai 3 pribadi. Monoteisme itu sendiri merupakan penyataan Alkitab tentang Allah dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-5. Kata yang dipakai dalam Ulangan 6 untuk Esa atau satu adalah Echad, yaitu suatu kata Ibrani yang tidak pernah dipakai dengan maksud one in isolation atau dalam kesendirian. Kata yang sama dipakai untuk menyingkapkan kehendak Allah bagi suami istri, yaitu supaya mereka menjadi satu. Jadi penggunaan kata ini menunjukkan dengan jelas kesatuan yang dimiliki oleh ketiga pribadi yang tak terpisahkan, satu atau Esa adanya. Dengan demikian, Allah yang satu dan Allah yang Tritunggal merupakan penyataan Allah akan dirinya sendiri. Kebenaran ini tampaknya berkontradiksi, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Sampai di sini, itulah yang menjadi misteri dari Allah. Allah adalah Allah yang tersenden, melampaui segala sesuatu. Kita harus mengakui keterbatasan rasio kita untuk mengerti Allah yang tak terbatas. Sekalipun merupakan misteri, tetapi konsep mengenai Tritunggal telah diwahyukan oleh Allah sebagai penyataan dirinya kepada manusia. Istilah pribadi, kata pribadi yang diaplikasikan kepada keesaan Allah dan makna yang diaplikasikan kepada ketiga anggota Tritunggal karena penggunaan kata pribadi atau person akan membawa pada implikasi ada 3 dan bukan 1. Yakub Subsada menulis sejak mula gereja terpecah dalam pemahaman akan hakikat pribadi Allah Tritunggal, gereja barat memakai istilah Yunani atau prospon. Baik yang menjadi konsep Tritunggal dalam perjanjian lama yaitu istilah Elohim. Dalam perjanjian lama secara jelas menyatakan bahwa Allah itu Esa, Ulangan 6 ayat 4, yaitu penggunaan kata Elohim. Yang kedua, penyataan Allah dalam perjanjian baru yaitu manusia. Dalam perjanjian baru Tritunggal lebih jelas dan beberapa ayat pribadi-pribadi yang terpisah dinyatakan seperti saat baptisan Yesus dalam Matius 3 ayat 16 sampai yang ke-17, dalam amanat agung Yesus yang menyebutkan ketiga pribadi dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19. Ketiga pribadi itu disebutkan selalu berdampingan satu dengan yang lain. Dalam perjanjian barulah penyataan Tritunggal ini secara jelas bahwa ada 3 pribadi ilahi yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Adapun bukti kesatuan Tritunggal tersebut yaitu namanya telah dibicarakan dalam bahwa Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4, yang kemudian karyanya yaitu penciptaan dalam Kejadian 1 ayatnya yang ketiga, yang kemudian inkarnasi Allah Bapa yang memberikan anaknya Yohanes 3 ayatnya yang ke-1, dilahirkan dalam dunia Lukas 1 ayatnya yang ke-35, yang kemudian penebusan, yang kemudian persekutuan, dan yang kemudian doa, yang kemudian kemuliaan. Adapun sifat-sifat daripada Tritunggal yaitu yang pertama kekal, yang kedua maha kuasa, yang ketiga maha tahu, yang keempat maha hadir,
yang kelima keputusan, yang keenam kebenaran, dan yang ketujuh adalah kemurahan. Hubungan oknum ketiga pribadi Tritunggal. Dalam keberadaan ilahi hanya ada satu esensi yang tidak terbagi-bagi. Dalam keberadaan ilahi yang satu ini ada tiga pribadi atau substan individual, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Keseluruhan esensi yang tidak terbagi dari Allah secara seimbang dimiliki ketiga pribadi, sehingga mereka memiliki kesatuan numerik dalam esensi. Ketika Allah bertindak, Ia tidak bertindak secara personal. Ketika satu pribadi bertindak, pribadi-pribadi lainnya juga ikut bertindak. Mereka adalah satu keberadaan, ada di dalam kesatuan, dan dalam tindakannya ketiga pribadi selalu bertindak bersama-sama di dalam kesatuan. Baik, yang menjadi kesimpulan saya dari pembahasan saya adalah bahwa secara istilah Tritunggal memang tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab. Istilah ini digunakan untuk memberi penggambaran tiga di dalam satu atau Trinity in Unity, tetapi di dalam Alkitab diberi pernyataan tentang Tritunggal yang mulai dinyatakan yaitu pada awal penciptaan, kemudian yang berlanjut sehingga lebih jelas dalam Perjanjian Baru. Dengan demikian, mereka adalah satu keberadaan, ada dalam satu kesatuan dalam kejamakan, dalam tindakannya ketiga pribadi selalu bertindak bersama-sama. Baik, demikian saja hasil presentasi makalah saya. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil makalah teman kami pada pagi hari ini yang menjadi manfaat bagi kita semua. Salam.